Anjay, dada bangsat. Berasa jadi presiden kali lu. Selamat datang di Pengangguran FM. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang euforia penyambutan seorang mantan narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur, yaitu The Lord Saiful Jamil. The Lord Saiful Jamil. Kan lagi rame nih diomongin sama orang-orang tentang penjemputan yang rame-rame itu. Gue juga tertarik nih mau ngebahas ini. Kita mulai dari kronologinya dulu nih. Bersumber dari detiknews.com. Kronologi dugaan pencabulan remaja laki-laki oleh artis Saiful Jamil. Kenapa dugaan? Karena berita ini terbit pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016, masyarakat dikejutkan dengan ditangkapnya artis Saiful Jamil. Mantan suami pedangdut Dewa Persik itu ditangkap aparat Polsek Kelapa Gading atas dugaan pencabulan terhadap remaja laki-laki berusia 17 tahun. Yang bersangkutan mengakui perbuatan tersebut dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar Kapolres Jakarta Utara. Sementara Kapolsek Kelapa Gading Komisaris Arica Hinugraha mengungkapkan korban adalah seorang pelajar yang mengidolakan Bang Ipul, sapaan Saiful Jamil. Anjay, Om, jangan panggil Bang, Om panggilnya. Yang kerap menontonnya di sebuah program pencarian bakat penyanyi di sebuah stasiun televisi swasta di Jakarta. Berikut kronologi penangkapan Ipul di rumahnya di Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mulai pertama ya. Tanggal 31 Januari, Ipul mengenal korban untuk pertama kalinya di studio di sebuah stasiun televisi swasta. Korban berkenalan dengan Ipul di belakang panggung. Awal Februari, korban bertemu untuk kedua kalinya dengan Ipul masih di studio di sebuah stasiun televisi swasta di kawasan Jakarta Barat. Korban kemudian diundang Ipul ke rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Saat itu korban bersama seorang temannya. Teman korban yang seusianya dengan Ipul di rumahnya tersebut berlangsung seperti layaknya orang bertamu. 2018 jam 1 dini hari. Korban bertemu kedua kalinya di studio sebuah stasiun televisi di Jakarta Barat. Saat itu Ipul meminta asistennya seorang pria untuk mencari korban. Korban kemudian dipertemukan dengan Ipul di belakang panggung. Korban kemudian diminta ikut ke rumahnya dengan alasan meminta untuk memijat badannya yang pegal-pegal. Sekitar pukul 2.00, korban memijat Ipul di sebuah kamar. Saat itu belum terjadi apa-apa. Namun kemudian korban curiga karena Ipul mulai menunjukkan hal-hal yang ganjil. Ipul saat itu mencoba meraba bagian tubuh korban yang privat maksud. Setelah selesai memijat, Ipul kemudian tiba-tiba mengajak korban untuk berbuat cabul. Saat itu dengan iming-iming sejumlah uang. Namun korban menolaknya. Ipul masih mencoba memujuk korban untuk mengajak korban berbuat mesum. Tetapi korban menolak dan hendak mengatakan akan sholat tahajud. Korban yang mulai curiga kemudian pamit untuk tidur sesuai sholat. Sesudah sholat maksudnya. Korban kemudian tidur di sebuah kamar di lantai atas. Pada saat tertidur, itulah korban merasakan dicabuli oleh Ipul hingga korban terbangun dan berteriak astagfirullah. Setelah kejadian itu, korban kabur dari rumah Ipul dengan cara menyelap diam-diam di kegelapan malam. Masuk pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat nih subuh. Korban melaporkan perbuatan Ipul ke Polsek Kelapa Gading. Ipul kemudian dijemput paksa dari rumahnya di kawasan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ipul kemudian diperiksa di Mapolsek Kelapa Gading. Awalnya, Ipul membantah perbuatan cabul itu. Tetapi kemudian akhirnya mengakui ketika polisi menyatakan akan melakukan swab terhadap korban dan dirinya untuk dites DNA. Kayak di ghost takut kan, aduh tahuan lagi ntar kalau gue bohong gimana nih, sebut ke mans nih kalau dicari. Kamis pada tanggal 18 bulan 2 sore, status Ipul ditetapkan sebagai tersangka. Penyanyi dangdut itu kemudian dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tuh kronologinya. Gue juga udah nemuin video saat Saiful Jamil di BAP sama pihak kepolisian. Kayaknya video dari TV One tapi di re-upload lagi sama channel Gosip Selebriti Indonesia. Ini kita lihat videonya.
Enggak, dia begini tidurnya. Ya tidur. Oh, tidur terus. Bangun gitu. Apa yang di anunya apa yang dipegang Paha dulu. Yang dipegang paha dulu nih. Yang dipegang paha dulu, oke. Kalau bangun-bangun akhirnya aku Gak bangun-bangun. Gak bangun-bangun terus tit. Gue paham lagi apa yang disensor. Tit tit. Maksudnya itu ya. Harusnya ada 2 sensor gitu. Terus selepas empat tuh selepas tuh gerakan tubuh nih, dari videonya nih kelihatannya gerakan tubuh ya. Nah ini juga sih. Itu sempat berapa menit itu kan di mall aja ya. Kalau bukan langsung hop gitu kan celana pendek. Kalau kamu langsung hap gitu kan, berarti kamu buka baju, kata polisinya. Berarti dibuka dulu ya. Terus kata Saiful, enggak kan pakai celana pendek. Gini ya bukan. Sempat berapa sekali. beberapa toleransinya berapa lama? Sekali. Durasinya gitu. Durasi enggak sekali doang. Jadi buka. Udah dia langsung kaget. Jadi Udah setelah kaget mau dia kayak Terus dia kayak ditanyakan sama polisinya, durasinya berapa? Sekali katanya. Pas udah sekali dia kaget kata, kenapa dia pakai bahasa tubuh begini kan? Dia berarti ngelihat aja posisi yang di HP nih, kayak lu lagi tidur nih nyantai tidur, tiba-tiba titit lu kayak basah kan? Masa begini sih, baunya nggak gitu sih? Pasti disikat sih, masa nggak disikat sih? Apa karena takut kali ya? Ah nggak tahu lah, ya terusin videonya deh. orang marah gitu. hitungan detik loh. Hitungan detik. Orang saya juga hilaf pak, nggak tahu maksudnya. Dia kan nggak ada niat untuk ke situ gitu bang. Tuh, itu dia tuh nggak ada niat ke situ, tuh dengerin. Bangun gitu. Kalau dari sini Nggak masalah. Kalau mau gue simpulin ya. Jadi ceritanya tuh anak mampir nih ke rumah, ya kan? Diajak mampir atau ya singkat cerita mampir lah. Mampir di rumah, terus tidur. Pakai celana pendek nih tidurnya nih. Gak lama ditanyain kenapa polisinya, terus kamu harus ngebuka telannya dulu. Terus Saiful ngebantah kayak, enggak pak, kan pakai celana pendek. Lu ngebayangin gak sih nih lu pakai celana nih, kan titit lu bisa lewat kata belahan arah paha tuh, iya gak sih sorry, ya kan, berarti lewat situ ya. Gak lama langsung cabut deh tuh. Sekali doang dia tidur dihap sekali. Kaget. Lucu banget. Nah gue juga mau ngasih tahu informasi buat lo. Ada beberapa proses itu atau peristiwa yang udah dijalanin sepanjang masih ada kaitannya sama perbuatan pelecehannya ini. Yang pertama, pengajuan peninjauan kembali atau PK dari Saiful Jamil ditolak. Gini dulu, gue coba buat jelasin PK dulu nih ya. PK itu adalah upaya hukum ketika korban atau tersangka atau yang diadili nggak terima sama keputusan pengadilan di bawahnya. Jadi ada PN, ada PT, ada MA, ada peninjauan kembali PK. Iya, dia jadi tahap terakhir gitu. Namun Desember 2017 PK Saiful ditolak. Dengan kata lain, Ipul tetap menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Oh, jadi ditolak nih. Dia udah ngajuin tapi ditolak gitu. Dia juga pernah menyuap panitera PN Jakarta Utara sebesar 250 juta. Atas perbuatannya tersebut, hukuman Saiful bertambah 3 tahun dan denda sebesar 100 juta, subsidiar 3 bulan kurungan sehingga total menjadi 8 tahun kurungan. Jadi si kampret apes nih. Udah lagi hap ketahuan. Habis itu nyuap jaksa supaya hukumannya ringan, ketahuan lagi jadi double. Tadinya 5 tahun jadi 8 tahun. Kan nggak hoki, bukannya nggak hoki sih, emang harus kayak gitu. Batal bebas di tahun 2020.
Pedangdut Saipul Jamil mengajukan pembebasan bersyarat ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Pengajuan itu terkait wacana kebebasan 30.000 narapidana oleh Kemenkumham untuk mencegah penyebaran COVID-19. Namun, kemudian pembebasan bersyarat itu ditolak karena dinilai belum memenuhi aturan pembebasan bersyarat. Sian ya, mana udah tua lagi. Udah tua. Bebas setelah remisi 3 bulan. Jadi dia dapat remisi 3 bulan. Dia bebas pada tanggal 2 September 2021 dan melakukan euforia penyambutan para fansnya. Setelah dia keluar tiba-tiba tuh party gitu. Tiba-tiba party, TTP tiba-tiba party, anjay tiba-tiba party. Nih gue putar videonya. Pede banget anjing. Bentar bang. Apa sih yang ada di otaknya? Oh jangan rusuh lagi ya kayak tadi. Jangan rusuh lagi kayak tadi. Berarti tadi rusuh dong. Mobil agak mengsong sedikit anjing. Otak lo mengsong. Jangan duduk. Ayo. Bang Ipul nyanyi. Kenapa dia tiba-tiba lagi jalan bawa bunga naik mobil suruh nyanyi? Apa yang ada di kepala lu yang nanya? Anjing lucu banget bangsat nih mulai. Diri Bang Ipul. Bang Ipul diri. Oh dia buka masker ya? Anjay. Dada bangsat. Berasa jadi presiden kali lu. Anjing. Kayak atlet-atlet itu ya. Kayak bulu tangkis itu siapa? Namanya? Yo ini nih Gracia Poli sama Apriani Rahayu nih. Anjir berasa jadi dia. Maju lagi kejauhan. Bang Ipul, gimana perasaan hari ini sudah bebas? Perasaannya bahagia banget. Jangan maju dong. Ini nyawa belum kumpul. Kayak orang baru bangun tidur gimana sih ngelindur gitu. Anjir gue udah gak kuat lagi. Anjir. Kok bisa ya? Menurut gua nih, euforia sama penyambutan Saipul Jamil itu berlebihan gak sih? Oke banget malah menurut gue ya. Gue ada 2 alasan nih. Yang pertama, penyambutan ini ada pada saat kita masih dalam kondisi PPKM. Udah mah kemarin holy shit, rame-rame digerebek. Sekarang dia membuat keramaian, mana mah kasusnya nggak keren. Apa sih yang lu pikirin? Anjir bingung gue lu. Pakai dijemput mobil, dikasih ya ampun. Aduh. Anjing gue tinggal di planet mana sih ini? Bisa begini rasanya. Aneh ya. Cuman gini ya, dia kan dulu kasusnya pelecehan seksual ya. Bisa sepede ini nih, sepede ini ya. Lu pengen tahu nggak sih? Ini dampak dari pencabulan di bawah umur. Nih korban masih sekolah men. Gue udah dapat berita dari liputan6.com dampak yang diterima sama korban pencabulan Saipul Jamil nih. Artikelnya udah ada nih, tinggal gue baca ini. Ini artikel juga lama nih, artikel tahun 2016. Menjadi korban pencabulan Saipul Jamil membuat Des trauma, apalagi kuasa hukum DS Osner Johnson Sianipar melihat jika kliennya adalah laki yang normal. Secara psikologis, Osner melihat dampak dari kejadian yang dialami oleh DS karena kasus ini.
Dampak fisik sih nggak ada, tapi psikis ada. Lantaran kasus ini, proses belajar mengajar DS pun menjadi terganggu. DS yang masih duduk di bangku SMA merasa malu karena inisialnya sering disebut di banyak media. Terganggu dalam hal belajar. Udah beberapa hari ini tidak masuk. Ia takut namanya disebut-sebut di media. Kalaupun pihak sekolah tahu DS korban, kami akan sampaikan duduk permasalahannya. Kami tak mau sampai korban trauma yang berlebihan. Gila ya. Dampaknya gila ya. Tapi si kampret masih berani party. Kan tai. Bau dong. Nah, gara-gara kasus pencabulan dan pertimbangan kesehatan mental korban pencabulan nih, ditambah lagi penyambutan yang berlebihan sama fans-fansnya pas dia keluar, orang-orang tuh jadi makin sebel ngeliat muka lo. Nggak ada otaknya anjir. Seakan-akan ngomong gitu. Ada isinya gak sih tuh pala? Kalau enggak gitu ya kan. Tapi di samping itu, lo tahu gak sih? Ada headline berita yang lucu banget, menurut gue lucu sih ini. Ketua KPI Saipul Jamil boleh tampil di televisi untuk edukasi bahaya predator. Lo mau tau gak apa yang bikin lucu? Ini ditanggapin sama KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena korbannya anak, boleh dong berpendapat yang lebih dipercaya lah, karena memang itu bagiannya kan. Gue juga udah nemu artikelnya dan ini dari surat.com. Ketua KPI bolehkan Saipul Jamil tampil di TV untuk edukasi. KPAI tidak layak. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Agung Supriyo, memperbolehkan Saipul Jamil tampil di televisi untuk kepentingan edukasi. Menanggapi itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra menilai masih banyak yang lebih layak untuk memberikan informasi kepada anak soal kejahatan seksual ketimbang memberikan ruang ke pelaku pedofil. Nah, gitu dong. Kayak gak sia-sia jadi warga negara kalau pendapatnya asik begini. Menanggapi hal tersebut, dosen Fakultas Psikolog Universitas Pancasila, Ade Iva Wicaksono pun angkat suara. Lewat akun Twitternya, semua pelaku sex offender harus tetap dianggap sex offenders meski dia sudah jalani hukuman penjara. Masyarakat berhak menuntut agar pelaku sexual abuse seperti SJ diberikan hukuman tambahan seperti menjauhkan ia dari media yang dapat mengaruhi masyarakat luas. Statement tadi cukup untuk mewakili gue dan untuk mengakhiri video kita kali ini. Thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, and see you next time.